اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu beserta bapak-bapak jemaah sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Hakikatnya Allah yang mengundang kita, hakikatnya Allah yang menghadirkan kita di tempat yang mulia ini. Ini artinya semuanya jemaah sedang bertamu di hadapan Allah, menjadikan duyufun min duyufir rahman sebagai salah satu tamu dari tamu-tamunya Allah, di mana Allah undang tidak sembarangan orang. Yang diundang oleh Allah adalah manusia-manusia pilihan. Yang diundang oleh Allah adalah manusia-manusia yang sudah dipilih oleh Allah, yang senantiasa hadir di tempat ini. Nah, insya Allah secara yakin kita ini mendapat jamuan dari Allah malam ini, Ibu. Ya, kita akan dijamu oleh Allah, kita akan diberikan sesuatu yang sangat luar biasa oleh Allah, yang kita tidak tahu, bahkan kita tidak pernah merasakan hal itu. Tetapi yang jelas semuanya akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih bagus kalau dibandingkan dengan apa yang kita kumpulkan selama ini. Ya Bu ya, dibandingkan dengan makanan, dibandingkan dengan harta, dibandingkan dengan jabatan. Ini undangan Allah lebih bagus daripada itu semua, Bu ya. Maka Ibu, Bapak, kita semua wajib tasyakur terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah menakdirkan kami saat ini duduk di tempat yang mulia ini. Ya Allah, alhamdulillah Engkau sudah mengundang kami, merelakan hati kami untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, bahkan meninggalkan kegiatan ibu masing-masing di rumah masing-masing, ditinggalkan untuk menghadiri undangan Allah. Ini hakikatnya adalah ketentuan Allah, takdir Allah yang paling utama dan paling
berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dan senantiasa Allah membimbing kita, meluruskan kita, menyayangi kita, merahmati kita. Amin. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan waktu yang sangat singkat sebetulnya Bu ya, cuman kita beberapa menit ke depan, 1 jam pulang mungkin. Kita manfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya ya Bu, supaya menjadikan amalan solihan, amal soleh yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan kita ini. Di dalam maqalah ini musannif akan membahas sebuah bahasan yang menyangkut dengan kemuliaan dan kehinaan. Artinya akan membahas yang menjadi sebab kehinaan. Jadi sebab kehinaan. Apa Ibu yang menjadikan penyebab manusia ini menjadi hina? Baik itu hina dalam pandangan manusia ataupun hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Syekh Ibnu Athaillah memberikan sebuah peringatan kepada kita. Apabila seseorang baik itu sairin walaupun wasilin, artinya baik orang yang sedang menuju dan kemuliaan ataupun orang yang sudah sampai mendapatkan kemuliaan. Nah, di sini kita harus waspada bahwa setiap orang yang menuju kepada kemuliaan pasti itu ada rongrongannya, ada hama orangnya, ada virusnya yang selalu akan menjatuhkan seseorang dari kemuliaan itu, akan menjerumuskan orang itu dari kemuliaannya. Apa yang menjadikan sebab dan penyebab orang menjadi hina dari kemuliaan itu? Ibnu Athaillah menyampaikan adalah orang yang mempunyai sifat tamak. Nah, kembali lagi ya. Satu kali lagi, penyebab kehinaan seseorang itu adalah mempunyai sifat tamak. Ari toma itu kalau dilihat dari mulut, toknya bulat, bolong. Kemudian mimnya bulat, bolong. Kemudian ainnya itu juga bolong. Jadi semuanya pada bolong-bolong, besar-besar. Ini menunjukkan, ulama mengartikan apa sih artinya toma. Kalau bahasa kita adalah orang yang rakus atau tamak. Ya, tamak bin rakus, rakus bin tamak. Makanya tidak pernah tidak pernah merasakan cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak pernah merasakan bahagia dengan apa yang Allah berikan, selalu ingin dan ingin terus menerus. Itu orang-orang yang tamak. Dan anehnya orang yang tamak ini selalu menginginkan, di samping mengejar harta yang haknya, ini orang-orang yang tamak ini menginginkan juga sesuatu yang ada pada orang lain. Kalau melihat orang lain punya itu, dia itu menghayal, mudah-mudahan itunya dikasihkan, gitu kan? Itu orang tamak itu. Dia terus mengejar orang itu supaya apa yang dimiliki oleh orang itu mudah-mudahan diberikan. Itu orang tamak itu. Nah, ini sifat tamak ini sangat membahayakan. Di dalam kitab Hikam disebutkan bahwa ini termasuk
sifat toma ini min aqdamil uyubil qadihati fil ubudiyati bal huwa aslun jadil afati. Ini sifat toma ini termasuk aib yang sangat besar, termasuk biangnya kerusakan. Termasuk ini sifat toma ini adalah yang akan membahayakan, menghancurkan sifat ubudiyah kita. Ibadah kita akan hancur dengan sifat toma ini. Ya. Jadi dengan sifat toma ini ibadah kita akan hancur lebur, tidak akan pernah memiliki rangkaian dari berbagai amal yang kita, karena kita ini mempunyai sifat toma. Toma itu bahasa Arab gitu ya. Bahasa itu kita ada sifat tamak atau rakus. Gitu ya. Awalnya orang mempunyai sifat toma ini, pertama kali orang ini tidak meyakinkan kepada takdir Allah. Ini kata Ibnu Athaillah ya. Awal pertama kali orang mempunyai sifat toma itu, orang itu tidak yakin kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menakdirkan kepada kita, umpamanya orang itu tidak meyakinkan bahwa ini takdir Allah. Ketika orang itu diberikan bagian apapun rizkinya kepada orang itu, maka orang itu tidak meyakinkan bahwa ini bagian, ini sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pikirannya, dalam hatinya itu selalu menghayal yang tidak-tidak, yang bukan-bukan. Padahal dia itu sudah diberi bagian oleh Allah ini sebesar ini, malah dia ini menginginkan hak orang lain juga. Karena tidak yakin bahwa takdir Allah ini segini kita bima qasam. Ketika Allah bagikan ini bulan bin bulan ini sebesar ini, bulan-bulan sebesar ini, termasuk kamu juga sebesar ini. Ini orang tidak menerima bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menggambarkan orang yang toma itu bagikan dilibatkan seekor bedes monyet. Nanti itu orang yang toma itu seperti monyet gitu. Apa sih? Lihat aja monyet. Kalau seandainya monyet itu bisa menelan tapi nggak sampai perut, di perut udah kenyang, dia itu simpen di sini Pak, di pinggir ya, ngemil, lumayan kayak sakilon, ngemil nih. Saking takut tidak kebagian, saking takut ini sedikit bagiannya, dia itu rakus ngemil. Temennya lagi mau makan, diambil, dipegang sama tangan yang kanan. Yang di kiri orang itu lain, mau ngambil lagi rezekinya, diambil lagi oleh dia, dipegang sama tangan. Kakinya ikut juga bisa megang. Ya, bukan hanya menendang, kaki monyet itu bisa megang. Jadi kakinya megang, tangan dua megang, di bawah ini ngemil, perutnya udah kenyang, luar biasa itu. Orang lain tidak pernah difikirkan kebagian atau tidak, kenyang atau tidak, orang lain tidak jadi pikiran itu. Malahan kalau seandainya kalau masih ada untuk menyimpan itu sifatnya itu monyet, selalu menginginkan hak orang lain juga. Gaji gede, malahan terus bikin usaha. Usahanya sudah banyak, yang kecil pun tidak kebagian. Dibuka di sini, buka di sana, wah ini sana. Orang lain tutup di sini, tutup di sana. Ini orang tua. Orang rakus yang lain itu supaya tidak kebagian jatah. Udah kamu diam aja saya ini, udah kamu diam aja saya ini. Ini sifat toma, ini sudah menghinakan orang.
Semakin besarnya sifat toma yang ada di dalam hati, sifat rakus dan tamak yang ada di dalam hati, maka semakin jauh orang ini menuju kehinaan. Semakin hina itu di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Nih Imam Ali menyampaikan, kalau ditanya itu tomanya ditanya nih, siapa bapakmu, ibumu, Toma? Imam Ali menyampaikan, pasti si Toma itu akan menjawab, bapakku, ibuku adalah tidak percaya kepada takdir. Apa sih tujuan kamu itu? Pekerjaan kamu, wahai Toma? Pekerjaan saya mengejar dan mencari kehinaan. Itu. Jadi yang menjadikan biang timbulnya kita rakus, menjadikan biang timbulnya kita toma, timbulnya kita ini menginginkan sesuatu yang banyak, tidak memikirkan orang lain. Ini dari apa? Tidak percaya kepada takdir, takut fakir, takut miskin, ya. Tidak menerima atas bagian dari Allah, cukup qanaah lah, cukuplah mungkin kebagian ini, itu buat orang lain aja. Saya terima rezeki hari ini sebesar ini, udah alhamdulillah ya Allah, saya terima rezeki dari engkau hari ini, udah besar dan manfaat yang penting barokah ya Allah. Yang itu masih ada orang lain belum kebagian. Itu sifat toma, itu rakus kalau minum ini. Bahkan orang lain belum pegang minuman dia itu sifat toma. Ya. Beda hanya dengan orang yang yang tidak mempunyai sifat toma, tertarik dengan seorang raja dulu. Cerita raja dulu itu bukan tidak mewarisi sifat toma, artinya merasakan apa yang dia rasakan. Kalau saya ini haus, pasti mereka pun haus. Kalau saya ini lapar, pasti mereka pun lapar. Tidak rakus dia itu. Tidak rakus. Tidak mempunyai sifat toma. Pada satu saat dia ceramah, ya, di ceramahnya itu ada air, botol besar. Ketika dia mau minum, ada yang paling depan ini, jamaah yang paling depan ini kelihatannya haus. Ditanya, saudara haus? Iya Tuhan. Oh, kalau haus saya tidak jadi minum. Silakan minum, mungkin saudara lebih haus daripada anak. Kasih kamu. Pas orang ini mau diminum, di belakang ada yang mengatakan di belakang dia ini, harus banget ya, panas nih. Langsung menengok ke belakang, menengok ke belakang. Oh, saudara haus? Iya. Saudara haus? Iya. Kalau haus ini mungkin saudara lebih haus daripada anak. Dikasihkan Pak. Belakang. Ini yang nomor 3, ini yang menerima gelas dari ajengan yang tadi dan kiai yang tadi, langsung diberikan ke belakang. Kesananya ibu berapa sap, bukan 2-3 sap, ini puluhan sap ke belakang, terus sampai paling belakang. Ternyata ketika yang paling belakang itu masih mengatakan ini pas ini, yang di depannya yang tadi ini, yang masih tadi, aduh saya harus beneran nih, kembali lagi. Jadi air ini gak ada yang minum artinya. Jadi tidak sanggup saya menari di atas kepedihan orang lain. Tidak sanggup saya berteriak di atas kehausan orang lain. Saya tidak berani minum, saya tidak berani kenyang, saya tidak berani tidak haus karena orang lain masih kelaparan, orang lain masih kehausan. Saya tidak berani sendirian. Kira-kira ada yang seperti itu orang? Ada seperti itu. Jadi kalau makan kita ini makan roti, mungkin ibu juga makan. Punten, paling gitu. Punten, kalau tetangga duduk ini, punten rotinya cuma 1. Paling gitu kan. Makanya dalam ajaran makan-memakan kita ini kalau cuma punya 1, orang ada 4-5-an, jangan coba-coba dikeluarkan. Tahan saja. Kenapa? Karena itu bisa milaraan ya Pak ya. Kita makan roti, orang
Nggak boleh. Gua punya permen satu, punten tehnya itu permennya mau hiji, punten dasar wah dihoyong gitu kan. Ya itu kan. Makanya ibu semuanya kalau bawa bekal-bekal minimal kita harus ada jatah bagi orang lain gitu kan. Nah ini bagi orang lain, bukan sebaliknya. Kalau orang yang sifat toma bukan begitu. Bahkan orang lain minum lagi minum juga langsung diambil, di saya yang haus. Itu sifat toma. Bukan kita berpikir dari rumah ini mungkin tetangga saya berangkat ke masjid, takut nggak bawa air, saya tiga airnya dari rumah. Tiga airnya untuk orang lain. Tapi orang yang mempunyai sifat toma, sifat rakus bukan. Bawa air itu nanti haus. Tetangga juga suka bawa, punya aja ngebel gitu. Kebalik gitu ya. Jadi kita ini bukan sifatnya bukan ingin mengasih mentalnya. Orang yang toma itu mentalnya mental pengemis. Maaf ya. Mental peminta-minta yang selalu dan ingin diberi oleh orang lain. Kalau si orang lain memberi tanpa kita niat ingin diberi, tak jadi apa-apa. Ya, apa-apa. Kita lagi jalan, tahu-tahu assalamualaikum, waalaikumsalam, di rumahnya rokok sabatang, alhamdulillah, aja. Tapi yang disebut dengan sifat toma dan rakus itu adalah orang yang selalu ingin dikasih. Mau silaturahmi saja kemana? Saudara kita mungkin barangkali karena suaminya baru datang dari umroh, mungkin dapat kerudung apa gitu kan. Ini selalu ini. Makanya batallah pahala silaturahminya, batallah sifat ubudiyahnya, hancurlah seluruh amal ibadahnya, terjadilah kepada kehinaan. Kalau seandainya kita ini selalu ada di dalam niatnya ada khayal, ingin dan ingin. Ini suatu mentalnya mental peminta. Rasulullah kan sudah menjelaskan yadul ulya aula bin yadisu sufla. Tangan yang di atas ini lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya yang di atas itu simbol kepada orang yang memberi. Yang di bawah orang yang selalu menerima. Ini masih baik, masih utama, masih lebih bagus orang yang memberi daripada orang yang menerima. Maka kita ini ganti mentalnya kita ini, bukan kita tidak boleh menerima sih menerima, tapi mungkin kita menerima dan kasih, menerima dan dikasihkan sebagian. Ya, kita ketika menerima dari atasan kita uang sebesar 1 juta, ini ada hak kita berapa sekian dan hak orang lain apa 2,5%. Terima hak kita dan kasihkan haknya orang lain. Berarti kita ini posisi ini satu saat kita menerima, satu saat kita memberi. Satu saat kita posisi lebih baik, satu saat kita mungkin di bawah orang yang lebih baik. Makanya kalau orang yang toma itu tidak pernah berpikir di atas sama sekali, tidak orang toma itu. Orang yang rakus itu harus menumpuk-numpuk hartanya, menumpuk-numpuk tabungannya. Untuk apa? Katanya untuk masa depan, menyesal karena dia nanti. Punya uang tabungkan, punya emas tabungkan, punya ini tabungkan, terus ditabung-tabungkan, makan pun diperhitungkan. Tapi ini tabungan terus untuk apa sih? Ya. Wah, kata bapak ini saya buat anak, buat dunia, buat keturunan saya nanti. Keturunan kita ini sudah ada jalurnya, sudah ada apanya? Bagian-bagiannya. Walaupun kita numpukin, tetap aja nanti gak tahu kemana. Sebagian diambil oleh apa anak dan keturunan kita, sebagian sesuai dengan apa bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua udah kebagian dan dibagi oleh Allah. Maka kalau seandainya kita ini meyakinkan bagian-bagian dari Allah, kita tidak akan punya penyakit tamak, tidak punya penyakit rakus.
Kita hadiri kurban Idul Kurban. Panitia udah ngasih cokor depan sapi, ya. Kita ke pinggir. Karena kita ini tidak yakin bahwa ini udah bagian saya segini, bagian saya ini. Bahkan ratusan tahun sebelum saya lahir di muka bumi ini, saya akan kebagian cokor sapi 1. Yakin kan? Udah aja pulang. Beda lagi dengan orang yang tidak percaya kepada bagian. Wah, saya ini cuma 1 nih, asa kurang aman, asa kurang adil saya 1. Capek tadi saya ini. Oh, berpikir lain. Apalagi ada istilahnya, ada permintaan dari keluarga, dari istrinya, dari anaknya. Pak pengen ini, Pak pengen itu. Pak saya pengen jandoknya. Pak saya pengen namanya. Aneh-aneh ada daging nama biasa kurang aneh gitu kan itu. Yang aneh-aneh kepengenannya itu cokornya dan sebagainya, kepala dan sebagainya. Jadi dalam otaknya ini sangat tidak percaya kepada takdir Allah, ketentuan Allah dan bagian Allah. Yang diterima ada keinginan dan permintaan keluarga. Akhirnya kita naon pemborong rakus. Orang lain meleng, ini lumayan permintaan anak saya lempari sampai di sini kulantaran bersama trotoar lepis kanu ngoko pakai topinya gede syukur karena topi ongko ya ada kan, tapi bukan di sini, di sana jauh. Di-calling sama istrinya sebelah sana di balik tembok tempat penyembelihan. Panitia ke sebelah sana lempar ternyata CCTV jalan menonton. Oh ini ya Allah ya Karim, orang yang rakus ini, orang yang otomatis seperti ini. Nah ketika kelihatan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak memikirkan orang lain, kamu tidak kelebihan, tidak hak orang lain diambil, hak ini diambil, pada kamu sudah banyak, untuk apa kamu? Pas kelihatan sama manusia, ini jadi perbincangan, bahkan jadi kehinaan. Oh si Fulan bin Fulan tadi ngambilnya ini, saya lihat dengan mata sendiri. Udah jangan nanti mah tahun baru, tahun depan jangan dipakai lagi jadi manusia tuh, jadi kehinaan. Jadi toma ini yang sangat merusak ibadah kita, yang sangat merusak masa depan kita, yang sangat merusak hubungan kita dengan Allah. Ya. Jadi yang diharapkan kita mintanya sama manusia. Jadi dilihatnya harta dia ada yang diorang, dilihat gitu, pengen. Jadi bukan minta sama Allah, bukan ngejar sama Allah yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha luar biasa. Malah kita ini menjadi penjilat. Apa penjilat? Ya penjilat. Orang penjilat itu dalam kata-katanya kata orang rakus dan tomat. Dia itu DP-DP di hadapan kita. Dia itu handap asor di hadapan kita. Dia itu lentur dan luntur lantunan suaranya di hadapan kita, seakan-akan mengangkat dan menyanjung kepada kita. Padahal dia punya tujuan, dia punya sebuah kerjaan, ingin sesuatu daripada kita. Awas, waspada. Tidak semua orang yang DP itu handap asor, rendah diri, rendah hati, tidak. Ada memang orang yang rendah hatinya, orangnya sifatnya lentur dan luntur, sopan dan santun, ada itu dengan ikhlas, bagus. Tetapi ada orang yang dibikin-bikin, ketemu dengan kita nggak tahu apa, ada udang di balik batu, ngadak-ngadak dia itu handap asor, DP, sopan santun, sesalaman gitu, anak. Itu penjilat seperti itu, punya terus toma ini. Makanya digariskan di dalam hadis Rasulullah SAW buat kita pelajaran, man tawaddu'a lidhinahu, man tawaddu'a ghaniyan lidhinahu. Barang siapa orang yang bertawadu, ber-DP kepada orang yang kaya, kepada orang pejabat, tapi lidhinahu karena kekayaannya. Awasnya,
kita DP anak aslinya, terima kasih sampai kok kita tersiga nyemak gitu. Kaitan jalan mati. Tapi kita karena apa? Liginahu karena hartanya. Kita DP, kita menghormati dia itu karena harta. Dahabas lusaimani, maka hilanglah dari kita ini, hilang. Apa? Sepertiga iman kita hilang, Pak. Kepercayaan kepada Allah mulai melenyap, hilang semuanya. Kepercayaan terhadap orang ini. Kalau tanpamu, kalau tidak adamu, aku tidak akan seperti ini. Ini terjadi seperti itu nantinya. Lupa Allah, dan imannya hilang. Maka kita kalau seandainya kita tawadu DP di hadapan manusia, jangan karena hartanya, Pak. Jangan karena jabatannya, jangan karena kedudukannya, jangan. Harta itu sedikit cepat ataupun lambat akan rusak. Ya. Kalau kita menghormat seseorang karena hartanya, terus dia ini menjadikan jatuh fakir, gulung tikar, kita tidak akan menyembah lagi, tidak akan menghormati lagi, Mak. Tidak akan menghormati, karena tadi juga menghormati dia ini karena apanya? Hartanya. Tapi setelah mereka itu jatuh fakir, gulung tikar usahanya, kita tidak akan menghormati lagi. Kan berubah. Kita menghormati karena jabatannya. Oh, ini Pak RW-nya. Oh, ini Pak Gubernurnya. Saya sampai karena gubernurnya, karena kepresidenannya, karena semuanya ini 5 tahun, kalau tidak ada 2 periodenya 5 tahun lengser kan. Setelah lengser, buat apa sih hormat-hormatan? Sudah kembali ke pangkuan rakyat, sudah menjadi rakyat biasa. Dulu gubernur, dulu presiden, sekarang kan bukan apa-apa, langsung dihormati lagi. Tuh kan tidak ada citra kita. Harus menghormati. Tetapi kalau seandainya orang ini menghormati li'ilmihi, li'ibadatihi, li'izzatihi, li'qudratihi, kita hormat seseorang karena ilmunya, dia mengamalkan sesuai dengan ilmunya, hormatlah kita. Bukan ustaz saja orang itu tahu, bukan, tidak dipanggil ustaz, tahu satu ayat tetapi diamalkan ayat itu, lalu kemudian kita tahu, oh ini orang yang mulia ini, kita hormat, muliakan, datang ke rumah, Pak, kasih air, kasih makan dan sebagainya, karena ini orang yang mulia menurut Allah. Ya, nah ini orang-orang yang mulia. Seharusnya ini dibahagiakan datang ke sini. Maksudnya, ini tamu Allah seharusnya dibahagiakan. Pulang itu bawa beras satu karung mewah. Harusnya dimuliakan karena ini tamu Allah. Apa aja namanya tamu Allah. Gak apa-apa ya. Urusan ikhlas itu kan ada sekarang ini ada gerakan berjamaah, subuh berjamaah. Pakai undangan, dalam undangannya tercantum mubaliknya Profesor Dr. Anu menarik, udah terkenal, udah kenal, bagus, baik, ilmiah dan sebagainya. Terus di bawahnya tercantum lagi selesai pengajian, ada makanan, menunya. Oh, menunya enggak apa-apa. Terus selesai itu di bawahnya lagi, pulangnya ini semuanya dapat ongkos. Kira-kira datang nggak? Ya yang ikhlas bingung, saya meluruskan. Yang biasa mah udah ngeliat seperti itu. Tetapi ini awalnya ini nggak apa-apa. Ya awal-awal ya nggak apa-apa. Ini tamu Allah. Ya, maka saya ini yang hadir di tempat ini semuanya dianggap ini orang yang mulia. Amin. Kepada orang yang mulia harus seperti apa? Kita harus hormat, santun. Karena ini dimuliakan oleh Allah. Maaf ya, kalau orang yang mulia itu tidak sudut pandangnya ya, kalau manusia, tapi kalau mulia menurut kacamata agama itu tidak pernah pandang bulu, tidak pernah pandangan pilih. Siapapun yang mengikuti dan taat kepada Allah itu orang mulia. Kalau orang fakir taat kepada Allah itu orang fakir yang mulia. Kalau orang kaya taat kepada Allah itu orang kaya yang mulia. Kalau pejabat taat kepada Allah itu pejabat yang mulia. Ya.
kepada yang mulia itu bahwa orang kaya, jabatan dan sebagainya, ini semua di hadapan Allah bisa mengejar kemuliaan asal kita taat patuh kepada Allah Subhanahu. Ini mas dari undangan Allah, bukan undangan DKM ya. Anggap ini undangan Allah yang yang mana? Allah yang memberi umur, Allah yang memberi kesehatan, Allah yang memberikan rezeki tiap hari. Kita malu kalau tidak datang sebetulnya. Malu ya. Kenapa malu? Allah sudah berikan rezeki, Allah sudah berikan nafas kepada kita, Allah sudah memberikan hidup kepada kita. Kalau Allah mengundang tiap seminggu sekali, ini kita malu kelebihan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini semoga dan senantiasa Allah selalu menggerakkan hati kita ya, seluruh anggota kita, sehingga kita hadir di tempat dan majelis utama ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu mulia ya mulia. Jadi orang-orang yang mulia pandangan agama atau pandangan Allah ini siapa yang taat siapapun ini menjadikan orang mulia itu kan. Beda hanya tadi kemuliaan kita harus dijaga ya Pak ya. Kemuliaan kita harus dijaga. Imam Ali yang tadi kalau ditanya bahwa apa sih bapaknya Toma itu adalah apa? Dan jawabannya tidak percaya kepada takdir Allah. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Itunya ucapkan oleh kaum Muhammad, apapun yang terjadi kepada kita itu adalah sebuah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok terimakeun ayeuna mah saayana ini merupakan takdir dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak ya. Itu kita mudah-mudahan semuanya termasuk orang yang mulia ya. Karena kemuliaan ini kita jangan sampai dirusak ini kemuliaan kita ini dengan sifat tomat dan rakus ya. Tomat dan rakus. Semakin kita ini menjadi tomahnya, menjadi rakusnya, menjadi orang yang tamak, itu semakin jelas orang itu akan semakin apa? Semakin hina. Ini aja Pak bayangkan Pak. Toma itu selalu ingin diberikan orang-orang. Kalau seandainya saya ini selalu datang sama bapak nih tiap hari, tapi saudara bapak, saudara ya, Mas, gimana? Sehat, alhamdulillah. Mas, saya kekurangan ekonomi nih untuk hari ini berapa? 100.000 aja. Ya dikasih, malu saudara. Nah besok datang lagi Pak, minta lagi 100.000. Apa kita berpikir kayak kemarin enggak? Mungkin sedikit berubah Pak ya, mungkin berubah. Gitu. Mas, aduh saya ini datang ke sini teh di samping silaturahmi teh anak saya mau masuk sekolah nggak ada berapa, barangkali ada 150 Pak. Ya kita lagi ada kasih ya Pak ya. Tapi kalau kita udah 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali sebulan berturut-turut datang kepada kita akan apa? Kita kan punya istri, kita punya anak kan, lain lagi ceritanya itu kan. Kita musyawarah bagaimana nih saudara kita seperti ini nih. Kalau terus-terusan kita kan juga punya tanggungan, kita juga kewajiban punya. Kita di belakang kita bukan anak, bukan istri dan sebagainya. Ini saudara terus ini bahkan bukan 1, 2, 3 datang kepada kita. Nih kalau ada apa? Cuman sifat manusia biasanya Pak terbatas. Manusia namanya ya 1, 2 kali biasanya kalau diminta biasa senang ya. Kali udah sering kebangetan ini dijadikan ATM berjalan. Ketemu di mana saja kita diminta, gesek 100.000 tiap hari selama terus-terusan. Kita bilang apa? Ya Allah, kok kenapa saudara ini saya bilang ATM saya ini ATM-nya. Ini kan kita tidak menerima. Akhirnya orang akan ngomong seperti ini, ya saudara, kalau begini makan saudara masih sehat, masih bukan. Coba usaha tuh dagang ke, jualan ke, apa sih yang dijual di Bandung gak yang lakunya semua laku semuanya. Mau jualan karedok, mau jualan pecel, mau jualan apa? Lotek, mau jualan apa? Ketoprak, mau jualan yang ada di Gartil, banyak itu jualan sate, wah segala macam, banyak itu yang harus dijual. Coba maju, mengadu nasib. Wah modalnya tuh, ya nanti saya pertimbangkan seperti ini dijadikan suatu kebiasaan. Kesana minta, kesini minta, kesana minta. Nanti saya khawatirkan kamu ini melupakan sang yang maha kaya.
saya ini, kamu ini selalu mengandalkan saudara, mengandalkan kakak, mengandalkan adik, sementara saudara lupa sama Allah Sang Pemberi. Ini rusaknya toma ini ya. Di hadapan saudara kita menjadi hina kan? Mana memintaan wae orang kayak gitu kan? Ya itu cuma dilihat dengan mata sebelah oleh teman kita, oleh saudara kita. Kalau kita dijadikan kebiasaan minta sana, minta sini, suruh kerja nggak mau. Ini makanya sifat toma akan menghancurkan ibadah kita, menghancurkan kemuliaan kita, akan menjadikan hina di hadapan manusia, juga menjadikan hina di hadapan Allah. Hina di hadapan apa? Meninggalkan Allah. Yang dikejar saudara pagi-pagi nggak mau berdoa. Dia ini pagi-pagi sama istri Nabi bilang, saya mau ke saudara yang di sana. Oh iya, mau apa? Barangkali saudara ini kan tanggal 1, tanggal 2 mungkin punya rezeki. Saya datang ke sana nggak minta sama Allah, tapi mintanya yang ada di dalam hati ini ta'alluq bil ibad. Selalu cuma selalu yang ada dalam hatinya adalah saudara, adalah makhluk Allah. Allah marah, Pak. Kenapa saudara ini? Kan saya ini akan sudah mempersiapkan. Pas'alu, mintalah kau semuanya, mintalah sama aku. Aku sangat senang, kata Allah, aku sangat suka kamu sering meminta, sering berdoa, memohon kepada aku. Inilah yang aku harapkan, kata Allah. Tuh, beda di manusia, Pak. Lamun manusia mah dipenta 2-3 kali pasti ngomongnya lain. Tapi kalau Allah ini sebaliknya. Kalau orang jamaah di sini tidak pernah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah benci, Allah murka. Benci, Allah murka. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, orang ini adalah orang yang sombong. Sombong, Pak. Sifat sombong ini bisa terjadi dari toma dari tadi menghancurkan semuanya. Sombong ini hancur dengan kesombongan itu disombong. Kenapa kamu setelah sholat langsung pulang? Sama buat hafalan, mau ini nyari uang ke teman. Ini doa dulu sama Allah, minta dulu sama Allah, jangan kelewat. Orang dikejar-kejar, orang minta ke sana ke sini, tapi Allah kita meminta kepada Allah. Kata Allah, kamu yang seharusnya minta kepada aku, bukan minta kepada orang. Aku ini dat yang kaya raya, aku ini dat Rahman dan Rahim, aku ini siap untuk membantumu, tapi kamu malahan sombong tidak mau meminta kepada aku. Na'udzubillah, subhanallah ya. Maka kita perpanjanglah doa. Rasulullah memberikan contoh di sujud yang akhir, baca doa sebanyak-banyaknya. Nanti kalau imam terlalu lama di sujud akhir, itu wajar. Imam ini banyak kebutuhan, karena itu kebutuhan kepada Allah. Apa saja minta sama Allah. Tapi kita harus mengikuti imam. Kalau imam baca subhanallah cuma 3 kali, ya kita bangun aja. Tapi kalau imam ini banyak kebutuhan, mengerti bahwa mau juga banyak kebutuhan kepada Allah. Butuh harta, butuh rezeki, butuh kesehatan, butuh keimanan, keyakinan supaya Allah terus melindungi, menyayangi kepada kita. Minta sama Allah ketika sujud terakhir di tahiyat di rakaat terakhir kita. Rasulullah lama apapun diminta. Ada cenah, Ustaz, saya mah nggak bisa doanya cuma bisa Rabbana atina. Itu baca aja. Baca, saya akan pengen yang lain cenah. Ya Ustaz, pakai bahasa kita. Bisa bahasa Jawa, Allah pun ngerti Jawa. Bisa bahasa Rusia, bahasa Inggris. Apapun bahasa Bapak, silahkan minta kepada Allah. Allah itu yang menciptakan bahasa. Allah pasti ngerti atas segala bahasa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya? Alhamdulillah. Itu Bu ya. Jadi sifat toma ini harus kita jauhkannya. Intinya toma itu adalah tidak percaya kepada Allah dan selalu menginginkan harta yang ada di manusia, lupa kepada Allah dan meninggalkan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hilangkan, hilangkan ya, hilangkan. Kita harus mempunyai mental pemberi, bukan mental menerima. Adapun kita ada yang memberi, terima, jangan sombong, terima saja. Kalau kita tidak butuh, nanti ketemu sama siapapun di jalan, kita kasihkan lagi. Yang penting kita sudah menerima dan membahagiakan orang
orang yang memberi. Sehina apapun yang diberikan oleh kita, uang sekecil apapun, terima. Kita ada yang memberikan uang 1.000 rupiah, wah saya juga banyak di rumah 1.000 rupiah, gak usah ngomong itu. Jadi terima dulu ya, terima kasih, alhamdulillah. Makanan pun kita tidak banyak makanan di rumah, tapi kita ada yang memberi, terima dulu. Insya Allah kalau datang ke rumah tetangga kita yang lain mungkin bisa lebih membutuhkan, kasihkan oleh kita ya. Jadi kita ini bisa membahagiakan orang dengan apapun, tidak usah harus memberi saja, menerima pemberian juga itu bisa menyenangkan hati orang lain. Terima kasih Pak. Walaupun minum ya Allah ya Karim ya Rahmanir Rahim. Sebelum kita selesai, mari kita bersama Allah. Ya Allah rahmati kami, ya Allah lindungi kami, ya Allah sayangi kami, ya Allah bimbinglah kami, bersihkan hati kami, beningkan hati kami, ya Allah. Ikhlaskan ibadah kami, murnikan ibadah kami semata-mata ingin mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah kabulkan hajat-hajat kami, hajat-hajat jamaah kami yang ada di tempat ini semua ya Allah. Semua keinginannya, doanya, permintaannya ya Allah semoga Engkau berikan ya Allah. Anak-anaknya semua anak-anak yang soleh dan solihah, keluarganya sakinah dan mawaddah warahmah ya Allah. Kabulkan di tempat ini kasih sayang-Mu, rahmat-Mu ya Allah. Kabulkan semua ya Allah kerinduan kepada-Mu dan Rasul-Mu ya Allah, sehingga hamba-hamba kami dengan jemaah kami semakin mencintai-Mu, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah selalu gerakan kami, hati kami dan seluruh anggota kami untuk selalu hadir di majelis ta'lim ini ya Allah. Senantiasa Engkau kumpulkan lagi nanti di Jannatul Na'im, di surga di bawah naungan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah maafkanlah dosa dan kesalahan kami yang banyak ini, keteledoran kami, kemurkaan kami, aib kami ya Allah. Semoga Engkau tutupkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, barokahkan rezeki kami, barokahkan umur kami, barokahkan anak kami, barokahkan hidup kami, barokahkan ya Allah putra-putri kami. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, anak-anak yang bersyukur, anak-anak yang suka berilmu, anak-anak yang Allah yang bersyukur kepada-Mu ya Allah. Jadikan keluarga kami hamba-hamba-Mu semuanya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.